Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Juni. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa dukung terus channel ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas. Pada suatu kisah, Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami 756–814 adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahwas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadis setelah mendengar wasiat ayahnya. Dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan, ia juga sering ditantang oleh Raja Harun ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, berisiko dan bahkan tidak mungkin terjadi seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja dan lain-lain. Ismail bin Naubak pernah bersaksi, "Aku tidak pernah melihat seorang pria yang belajar lebih luas dari Abu Nawas, atau orang yang dengan ingatan yang begitu lengkap namun memiliki begitu sedikit buku." Setelah kematiannya kami mencari rumahnya, dan hanya dapat menemukan satu buku. Berisi 2 lusin kertas, yang merupakan kumpulan ekspresi langka dan pengamatan tata bahasa. Petik 2. Selain cerdik, fenomenalnya Abu Nawas juga berkat syair pertobatannya, Ilahi Lastu, yang berjudul Al-Itiraf. Syair ini makin terkenal pada awal 2000-an setelah disenandungkan oleh penyanyi religi Haddad Alwi dalam album Cinta Rasul 1999. Tapi, sebelum masuk fase pertobatan di akhir hidupnya, Abu Nawas punya sisi lain. Nama panjangnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia mendapat gelar Nuwas yang artinya ikal, merujuk pada rambutnya. Jauh sebelum menulis Al-Itiraf, masa mudanya diisi dengan hura-hura dan memuaskan diri. Abu Nawas muda suka mendatangi kedai-kedai khamar, atau dalam bahasa saat ini dugem alias clubbing. Konon, khamar telah begitu menyatu dengan hidupnya. Kerekatannya dengan miras bukan hanya di saat stres, tapi telah dijadikan teman yang selalu ada. Pada momen-momen usai menenggak khamar, dia merasa dirinya dalam kondisi gila karena tak lagi sadar. Tapi, dari keadaan itulah ribuan bait syair terlahir. Abu Nawas terkenal sebagai syairul khamriyat, penyair khamar, sebab dia kerap kali mabuk dulu sebelum mengubah syair. Buku berisi puisi khamriyatnya telah beredar dalam berbagai bahasa, baik di timur maupun barat. Dalam artikel berjudul, "Siapakah Sejatinya Abu Nawas Itu?", menggambarkan karya sang penyair seperti berikut. Syair-syair khamriyatnya sering dia lancarkan dalam bentuk ghazal cinta yang bernuansa mesum untuk merayu para wanita dan laki-laki yang cute. Istilah Arabnya, Gilman Amrat, lelaki tampan manis dan tak berjenggot. Abu Nawas memang pencinta wanita, hingga dia bertemu seorang wanita yang cantik bernama Jinah. Katanya, wajah Jinah mampu mengubahnya jadi lelaki setia. Petik 2. Abu Nawas adalah sosok yang boleh dibilang kontroversial. Lantaran, dia disebut ulama dan sufi, tetapi punya kenakalan yang berkisar pada mabuk dan main perempuan. Ada yang menyebut dia mengalami akumulasi krisis diri. Ada pula yang bilang dia punya tingkat narsistik, cinta diri, yang berlebihan. Abu Nawas dari seluruh fase hidupnya. Pertama, syair yang berbau khamar, sukaria, mabuk, erotis. Kedua, syair-syair berisi retorika satire, sindiran, yang mendorong orang untuk mabuk. Ketiga, sindiran pada kesalehan formal, yakni mereka yang menjalankan agama hanya sebagai bungkus. Keempat, syair seputar lentingnya menikmati hidup. Kelima, fase kesadaran akan pentingnya pertobatan. Dia memang cerdas dan berwawasan luas, tapi dia punya ketidakpuasan sehingga hidupnya terbilang agak berantakan. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan pertobatan. Salah satu kisahnya adalah melawan 3 orang yang cukup terkenal cerdik. Menjadi orang pintar dan cerdik mesti siap diadu dengan yang selevel. Begitu juga Abu Nawas.
Tersebutlah 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan mereka. Pada suatu hari ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik, Abu Nawas. "Saya yakin, Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu diadakan di lapangan bola sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Ah, itu sih gampang. Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembali merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu si bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah bijak kedua itu keki. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif dan nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu dengan sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja, dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar, karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang,
akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar menjual sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. Silahkan tuan, mau mencari apa? Tanya Abu Nawas. Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku, yang miskin ini, jawab pemuda itu. Apa maksud tuan? Tanya Abu Nawas Iyagi. Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas mengambil salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi, menemui Abu Nawas untuk protes. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam, ternyata tuan, bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar jelek, aku selain ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal, tapi mana buktinya? Protes si pembeli. Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan. Serga Abu Nawas. Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini, kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pembeli. Karena merek sandal ini adalah ajaib. Sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, kata Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini, oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Tuhan, kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Tuhan. Bagaimana kisahnya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian senang dengan kisah ini, saya akan rutin membagikan kisah seputar Abu Nawas selanjutnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita di atas.